Surabaya bukan hanya kota besar yang bergerak cepat. Di balik gemerlapnya, kota ini menyimpan jejak sejarah panjang yang membentuk identitas Indonesia. Hari ini kami mengajak kalian menelusuri kota lama Surabaya dan salah satu situs penting pergerakan nasional, Museum Hos Cokro Minoto. Dimas Bobo有冇就升喎？嗱，又要會。Loh, Red, aku lo tuh Mẹ udah sayang Mẹ susah banget. Guys, ada yang bawa lagi nggak? Enggak, cuma Mama gimana ini aku sumpah nggak bawa. Mangan apa, Om? Apa sejal nggak rayai pengen tak? Enggak, takut toko. Jaga nafas. Iya. Hari ini benar kelas saya ya? Iya. Oke. Ngantuk tak ya? Makan, Pak. Pasti semalam tunggu. Biasanya selalu sih, Pak. Segini loh ya. Kalian itu kan sebagai generasi muda, Bu yang HP ini dikurangi mulu. Iya, dia jangan. Iya, Pak. Kok kamu lucu sih? Oke, jadi hari ini kita akan kelas sejarah kebudayaan Indonesia. Minggu lalu sudah saya berikan materi mengenai jalan-jalan Majapahit. Mungkin saya mau sedikit review tentang materi kemarin. Kira-kira kalian mau berpendapat nggak? Kira-kira kalau Majapahit itu nggak ada, Indonesia yang merasa. Ada yang tahu? Tinggal? Menurut saya kalau kerajaan Majapahit itu tidak pernah ada. Mungkin beberapa peninggalan-peninggalannya juga otomatis tidak akan pernah ada di Indonesia ini. Dan kemudian itu juga merembet ke arah budaya, kemudian mungkin selain itu juga berpengaruh ke sosial. Menurut saya seperti itu, Pak. Oke, Mas Ida. Terus yang di depannya Mas Ida. Coba. Kalau menurut saya, mungkin kalau Majapahit nggak ada di Indonesia, bisa jadi Indonesia nggak seperti sekarang, Bapak, karena segala dinamika politik, kebudayaan, dan juga bisa jadi bahasa itu terpengaruh dari sejarah ataupun spesifikasinya adalah Majapahit yang ada di Indonesia saat itu. Bagus gitu jawabannya alias sama Ethan. Iki tak usah sosok selain bangun.
Oh ya, maju. Mas, dan tinggal di belakang depan. Mas, yang baju. Maju. Kalian membuat makalah tentang sejarah tempat wisata yang dari Surabaya. Boleh secara kota apapun bebas, mau di main Bung Karno, Tugu Pahlawan bebas. Jadi sekarang kalian bisa memilih kelompok yang ada di tingkat kalian. Sekarang. Raka, aku kepikiran deh mata kuliah sejarah pariwisata tadi. Gimana kalau semisal kita ambil tokoh Cokro Aminoto? Beliau kan tokoh besar, terus beliau juga gurunya Gerskan. Gimana? Iya. Mas Cokro Aminoto. Siapa ya? Kamu gak tahu Cokro Aminoto? Katanya orang Surabaya. Yang ngerti sih cuman tahu namanya aja. Kalau kisahnya aku nggak terlalu tahu sih. Nah kalau gitu gimana kalau semisal kita eksplor Surabaya bareng, terus habis itu kita cari sejarahnya. Aku yakin banget kalau semisal kita udah eksplor, kamu bakal ketagihan sama sejarah. Gimana mau taruhan? Oke, ben tak buktekno. Nek sejarah iku ngebosenin dan kamu pasti nyesel. Deal ya berarti taruhan. Oke, deal. Oke, kalian anak kelas sejarah hari ini saya cukupkan sampai saat ini. Sekarang mungkin sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan? Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Nggak ada ya? Oke, mungkin sudah selesai. Balik dulu. Terima kasih. Wow, arsitekturnya keren banget, kayak masih asli gitu dia. Keren. Bener sih Al. Tahu nggak? Dulu nih gedungnya juga dipakai sebagai pusat dagang itu zaman Belanda. Tapi untuk kondisinya sekarang sih aku tahu sendiri ya, udah nggak terawat, banyak yang rusak. Kamu tahu tentang sejarah? Keren juga, tapi bener sih kata kamu, aku setuju. Kayak sayang banget, padahal kalau misalnya dirawat, pasti jadi wisata sejarah yang keren. Ya tau lah Al. Aku kan nggak suka sejarah, kan nggak suka baca. Iya.
Ayo mau nggak aku fotoin? Oke, ayo deh Al. Boleh. Coba lihat dulu deh. Bagus kan? Iya sih, bagus. Coba deh dilihat. Kece kan? Kayak kelihatan kan gedungnya. Kalau gitu nanti kalau misalnya aku up di Instagram boleh nggak? Nanti aku pakein hashtag Heritage Surabaya. Aku upload ya. Aja sih, iya. Aku upload ya. Oke. Gak apa-apa. Kota Lama Surabaya adalah kawasan bersejarah yang menjadi pusat ekonomi dan perdagangan sejak abad ke-19. Bangunan-bangunan kolonialnya masih berdiri megah dan menjadi saksi bagaimana kota ini tumbuh sebagai pelabuhan penting di Nusantara. Wow. Loh, baru pertama kali Al kesini. Iya, baru pertama kali. Tapi aku pernah baca sejarah tentang jembatan merah ini. Katanya di sini itu terdapat perjuangan arek-arek Surabaya melawan tentara asing untuk memperebutkan Indonesia atau Surabaya itu sendiri. Tahu juga kamu rupanya. Tahu lah kan aku pecinta sejarah, gimana sih? Iya deh, si paling pecinta sejarah. Tapi aku ngebayangin deh, kayak pasti berat ya jadi pahlawan Indonesia pada saat itu untuk memperebutkan Indonesia dan Surabaya. Tapi sayang banget, sampahnya banyak. Kenapa ya? Kok bisa segitu? Nah, ini yang jadi permasalahan sekarang. Masyarakat sini tuh masih banyak yang membuang sampah di sungai dan akhirnya ya gini jadi penumpuk. Sayang banget ya. Di sini, kita bisa melihat pengaruh arsitektur Eropa seperti Art Deco, Classic Revival, dan Indies. Banyak bangunan yang kini difungsikan kembali sebagai kafe, galeri, atau ruang publik. Sehingga kawasan ini makin hidup dan menarik untuk dikunjungi. Ayo maju! Ayo! Kene arek Surabaya wani! Maju! Arek Surabaya wani! Oh, ini yang rumahnya host Cokro Aminoto itu. Iya sih Al. Kamu tahu nggak, katanya sih dulu rumah ini juga dijadikan sebagai tempat belajar dan menimba ilmunya Soekarno waktu muda sih. Salah satu titik sejarah paling menarik adalah Museum Host Cokro Aminoto. Rumah ini dulunya menjadi tempat tinggal tokoh Sarekat Islam, sekaligus ruang belajar bagi para calon pemimpin bangsa. Nah, Arno, belajar itu bukan hanya soal membaca buku, tetapi juga membaca kehidupan bangsa sendiri. Guru, bagaimana cara mencintai bangsa sendiri jika rakyatnya saja masih terjajah? Nah, dengan ilmu dan akhlak, kemerdekaan tanpa moral hanya akan melahirkan penjajahan baru. Suatu saat nanti, kami dan anak-anak muda akan meneruskan perjuangan ini. Tapi jangan lupa, akar perjuangan itu ada di sini, di tanahmu sendiri.
sebelumnya perkenalkan saya Bening, anak magang di museum ini. Jadi mungkin saya akan bantu menjelaskan terkait dengan rumah ini ya. Jadi rumah ini dulunya dihuni sama Pak Cokro dengan keluarganya. Pak Cokro sendiri merupakan salah satu tokoh penting sebelum kemerdekaan dan disebut sebagai guru bangsa dan juga raja tanpa mahkotanya Indonesia, karena pada saat itu peran dari Pak Cokro ini emang sangat besar untuk mendidik banyak tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam kemerdekaan Indonesia. Pak Cokro sendiri sebelum datang ke sini, dia itu tinggalnya di Ponorogo ya. Beliau bekerjanya di Ngawi menjadi juru ketik, dan dari hal tersebut dia mulai sadar terhadap perilaku Belanda terhadap masyarakat, karena dia kerja sama Belanda, otomatis dia tahu lah gimana wataknya orang Belanda, dan beliau mulai nggak suka sama feodalisme dan merasa bahwasanya dia tuh terjajah, sebagai bangsa yang terjajah. Akhirnya Pak Cokro sendiri sempat mendapat pertentangan dari keluarganya karena hal itu, karena dia mogok kerja pada saat itu, dan akhirnya dia pindah ke Surabaya. Singkat cerita, Pak Cokro kenal sama Saman Hudi karena tulisan-tulisan dari Pak Cokro. Jadi waktu di Surabaya, Pak Cokro itu juga bekerja sebagai seorang jurnalis.